Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nur Najia dari Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Sosial, Prodi Bimbingan Konseling dengan nomor NPM 2022 0150 0017. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peran orang tua terhadap kesehatan mental seorang anak. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa arti dari mental. Mental memiliki arti yang berhubungan dengan watak dan batin manusia. Mental berasal dari bahasa Latin mens yang artinya jiwa, nyawa, sukma, roh, dan semangat. Adapun istilah mentalitas menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna aktivitas jiwa, cara berpikir, dan berperasaan. Dan apa kaitannya kesehatan mental anak dengan orang tua? Tentu saja itu sangat berkaitan, karena anak memiliki ikatan yang sangat kuat dengan orang tua. Orang tua memiliki peran yang sangat amat penting bagi kesehatan mental seorang anak. Apalagi di generasi Z, mental adalah hal yang paling sensitif pada kehidupan seorang anak. Pada masa anak-anak, pertumbuhan yang sehat tidak hanya ditandai perubahan fisik, namun juga disertai dengan perkembangan mental. Baik kesehatan fisik dan mental diperlukan anak untuk menjalani kehidupan remaja hingga dewasa. Meskipun demikian, kebutuhan kesehatan mental anak cenderung sulit dipahami dan sangat mungkin terlewatkan oleh orang tua dalam mengasuh anak. Kesehatan mental anak tidak hanya diartikan sebagai kondisi mental anak yang tidak mengalami penyakit mental, namun juga mencakup kemampuan untuk berpikir secara jernih, mengendalikan emosi, dan bersosialisasi dengan anak seusianya. Anak yang memiliki kesehatan mental yang baik akan memiliki beberapa karakter positif, misalnya dapat beradaptasi dengan keadaan, menghadapi stres, menjaga hubungan baik, dan bangkit dari keadaan sulit. Sebaliknya, kesehatan mental yang kurang baik pada masa anak-anak dapat menyebabkan gangguan perilaku yang lebih serius akibat ketidakseimbangan mental dan emosional, serta kehidupan sosial anak yang kurang baik. Yang pertama, membangun kepercayaan diri anak. Upaya ini sangat penting dilakukan untuk mendorong anak mempelajari dan terus mencoba berbagai hal baru. Ini dapat dilakukan dalam berbagai cara, misalnya memuji mereka saat mulai belajar hal baru, membantu anak dalam menentukan tujuan yang sesuai dengan kemampuannya. Hindari ucapan sikap dan perilaku yang membuat anak berhenti mencoba saat mereka gagal. Ajari anak untuk bekerja dalam kelompok, bersikap jujur saat melakukan kesalahan, ajari anak menerima kesalahan dan kegagalan. Kedua, membiarkan anak bermain. Bagi anak-anak, waktu bermain hanyalah waktu untuk bersenang-senang. Padahal sesungguhnya waktu tersebut juga merupakan saat anak belajar berbagai hal. Saat bermain, anak juga terbantu untuk menjadi kreatif, mempelajari bagaimana memecahkan masalah, dan bagaimana cara mengendalikan diri. Aktif bergerak saat bermain juga membantu anak menjadi sehat secara fisik dan mental. 3. Mendorong anak untuk bersosialisasi. Di samping bermain dengan orang tua, anak juga memerlukan berinteraksi dengan anak seusianya. Bermain dengan teman sebaya akan membantu anak mengenali kelemahan dan kelebihan pada dirinya, serta belajar untuk hidup berdampingan dengan orang lain. Menemukan teman bermain anak dapat dilakukan dengan mengajak anak mengunjungi lingkungan sekitar, tempat rekreasi, atau mendaftarkan anak di sekolah. Keempat, ajari anak untuk menikmati proses. Ajari anak untuk memahami bahwa kemenangan atau mencapai tujuan bukanlah segalanya, dan menikmati proses adalah hal terpenting dalam mengerjakan suatu hal. Saat anak mengikuti pertandingan atau permainan olahraga, cobalah tanyakan perasaan anak saat ia bermain dibandingkan menanyakan apakah ia memenangkan permainan tersebut. Selalu menuntut anak untuk menang dapat memicu ketakutan akan kekalahan atau kekhawatiran dalam mencoba hal baru, dan hal ini dapat membuat anak frustasi. 5. Ajari disiplin dengan adil dan konsisten. Di samping membutuhkan kesempatan untuk mempelajari berbagai hal baru dan hidup mandiri, anak juga harus mengetahui beberapa perilaku tidak boleh dilakukan, dan bahwa mereka akan menerima konsekuensi jika melakukan hal tersebut. Menasehati dan memberi contoh adalah hal yang paling baik untuk menerapkan perilaku disiplin yang memiliki dasar kebaikan, nilai agama maupun norma sosial.
Yang keenam, kritiklah perilakunya bukan orangnya. Saat akan menghukum atau mengkritik kesalahan yang dibuat oleh anak, tetaplah fokus terhadap perbuatan anak. Katakanlah bahwa perilaku yang diperbuat itu salah atau tidak baik tanpa memberi label terhadap anak seperti memanggil dengan sebutan anak nakal. Yang terakhir, menciptakan lingkungan rumah yang aman. Rumah adalah tempat pertama anak mempelajari berbagai hal. Lingkungan rumah yang aman dan keluarga yang harmonis akan mendukung perkembangan mental anak. Sebaliknya, suasana rumah yang tidak aman dapat menyebabkan anak menjadi mudah cemas atau mengalami ketakutan, dan hal ini dapat menghambat perkembangan anak. Selain itu, kondisi rumah yang baik juga akan membantu anak untuk membangun kembali kepercayaan diri saat mengalami kesulitan dan permasalahan. Adapun 5 perilaku orang tua yang dapat merusak mental anak. Yang pertama, menghukum anak di depan orang lain. Tak jarang orang tua marah, berteriak, bahkan menghukum anaknya di depan orang lain. Di saat-saat seperti ini, orang tua kerap tidak menyadari dan tidak memikirkan apa dampak perilaku yang mereka perbuat. Padahal anak-anak sebenarnya sangat memedulikan pendapat dari orang-orang di sekitar mereka. Dengan menghukum anak di depan umum akan mempermalukan anak sekaligus merusak kepercayaan diri mereka. Jika terus dibiasakan, anak akan cenderung merasa rendah diri sampai mereka tumbuh dewasa. Kedua, terlalu menahan diri. Jika Anda jarang memeluk anak dan tidak memberitahu mereka bahwa Anda mencintainya, maka anak mungkin akan terisolasi secara emosional. Saat Anda tidak memahami perasaan dan mendengarkan pendapat anak atau sering bersikap acuh tak acuh terhadap mereka, maka kemungkinan besar anak akan mencontoh perilaku tersebut dan menerapkan kepada orang lain. Pada akhirnya, anak akan kesulitan untuk akrab dengan seseorang, mempercayai orang lain, berteman, atau memulai sebuah keluarga. 3. Memberi kompensasi berlebihan. Ketidaksukaan dari orang tua terhadap gaya parenting ibu dan ayah mereka dulu seringkali menyebabkan keengganan untuk menerapkan metode pengasuhan yang sama pada anak-anak mereka. Saat membangun keluarga sendiri, Anda sebagai orang tua tentu ingin yang terbaik untuk anak-anak. Salah satunya dengan tidak mengulang gaya parenting dari orang tua Anda. Misalnya, jika gaya pengasuhan orang tua dahulu tergolong otoriter, tentu itu mendorong Anda untuk memberikan banyak kebebasan kepada anak-anak dengan harapan mereka tidak merasakan apa yang Anda rasakan dulu. Padahal kompensasi semacam itu termasuk berlebihan dan tidak baik bagi anak-anak. Alhasil anak mungkin akan merasa sedih, seperti ditinggalkan dan tidak dibutuhkan lagi. 4. Bertindak secara agresif. Anak-anak akan belajar bagaimana menghadapi masalah atau kesulitan dengan cara memperhatikan orang tua mereka. Meski tak jarang permasalahan yang harus dihadapi orang tua berasal dari anak, namun Anda dituntut untuk tetap bersikap tenang alih-alih agresif. Pasalnya, saat Anda bersikap kasar kepada anak atau mengekspresikan emosi negatif terhadap mereka, terutama jika anak masih berusia dini, itu dapat menyebabkan masalah manajemen marah dalam diri anak. Lama-kelamaan, anak akan kesulitan untuk mengontrol amarahnya dengan baik dan cenderung tindak secara impulsif. Yang terakhir atau yang kelima, lari dari masalah. Pergi dan melupakan masalah begitu saja memang terasa nyaman dan mudah dilakukan daripada menghadapi dan menyelesaikannya. Akan tetapi, kebiasaan lari dari masalah bukan contoh yang baik dan hanya akan membuat masalah yang sedang terjadi semakin berlarut-larut. Sama halnya dengan sesama orang dewasa, permasalahan dan pertengkaran antara Anda dan anak harus ditangani dengan segera guna memperbaiki situasi dan memulihkan kepercayaan. Sebaliknya, saat Anda lebih memilih untuk menghindari masalah yang sedang terjadi antara Anda dan anak, maka sangat mungkin bagi anak untuk meniru kebiasaan tersebut. Selain itu, anak pun enggan untuk percaya lagi dengan Anda sekaligus akan menganggap Anda sebagai musuhnya.
Daripada hubungan menjadi renggang, alangkah baik bagi Anda untuk menghadapi masalah yang sedang terjadi dan bergegas menyelesaikannya, dengan tetap bersikap tenang dan berbicara penuh rasa hormat kepada anak. Mula-mula coba dengarkan anak dengan penuh perhatian, guna menunjukkan kepada mereka bahwa Anda tertarik dengan apa yang mereka rasakan, dan cobalah untuk melihat masalah dari sudut pandang anak. Kemudian bicarakan perasaan Anda, jelaskan alasan Anda marah dan minta maaflah jika memang bersalah. Dengan begini, anak tidak akan menganggap Anda sebagai musuh dan bisa percaya lagi. Sekian penjelasan saya mengenai peran penting orang tua terhadap kesehatan mental seorang anak. Mohon maaf bila ada salah kata dan penjelasan yang kurang jelas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.